Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Listiani dengan NIM 857588372. Saya akan mensimulasikan video pembelajaran kelas rangkap dengan model 221 dengan muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Untuk kelas 4, materi yang akan dipelajari adalah mengenal lembaga-lembaga dalam satuan pemerintah desa dan kecamatan. Untuk kelas 5, mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan juga presentasi. Media yang digunakan adalah gambar, struktur pemerintahan desa, peta Indonesia, dan juga lembar kerja atau kertas kerja. Mari kita mulai simulasinya. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, kita masih diberi keadaan sehat ya. Nah, mohon kerjasamanya ya. Jadi, selama Ibu Nisa menjelaskan materi untuk kelas 4, silahkan siswa kelas 5 untuk membaca apa itu Negara Kesatuan Republik Indonesia pada buku tematik halaman 47 ya. Dan ketika nanti Bu Nisa sudah menjelaskan untuk kelas 2, untuk kelas 4, Bu Nisa akan beralih ke kelas 5. Berarti kelas 4 silahkan dilanjutkan dengan tugas yang sudah Bu Nisa berikan nantinya. Baik, bisa bekerja sama ya. Untuk kelas 4, siapa yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Untuk kelas 5, ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Baik, sebelum belajar, mari kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama terlebih dahulu ya. Baik, berdoa dimulai. Nah, kemudian kita lanjut dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silahkan. Baik, Ibu ke kelas 4 dulu ya. Nah, coba kelas 4, Bu Nisa mau tanya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Iya, kita sudah belajar tentang apa saja ya, struktur kelembagaan di desa. Nah, untuk kelas 5, materi kita hari ini adalah mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian diharapkan mampu mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air kita, Negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah kalian memahami ya bagian-bagian dari Negara Republik Indonesia. Nah, untuk itu Bu Nisa mohon kerjasamanya ya. Mari kita lakukan pembelajaran hari ini dengan tertib. Baik, untuk kelas 4 Bu Nisa akan mengajukan pertanyaan ya. Siapa nama kepala desa di tempat tinggalmu? Ayo, siapa yang tahu tunjuk jari. Oh iya, betul sekali. Nah, untuk yang kelas 5, nih Bu Nisa mau tanya, apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Iya, betul sekali. Nah, kemudian Bu Nisa tanya ini untuk semuanya ya. Bagaimanakah hubungan desa dengan hubungan negara Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Iya, silakan Raisa. Iya, betul sekali. Hubungan desa dengan negara Indonesia adalah desa merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi negara Indonesia itu ada namanya sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu ada yang dari pusat, kemudian ada di provinsi, ada di kabupaten, dan ada di kecamatan, dan yang terakhir ada di wilayah yang paling kecil, yaitu wilayah desa. Ya, betul sekali. Baik, bisa dilanjut ya. Nah, untuk yang kelas 4, silahkan kalian memperhatikan ya bagaimanakah struktur pemerintahan desa dan kecamatan. Nah, di sini ada bagian-bagian dari struktur pemerintahan desa dan juga kecamatan. Ya, silakan untuk dipahami. Iya. Untuk sistem pemerintahan di desa, yang paling tinggi ya dalam mengambil keputusan itu siapa? Iya, betul sekali. Ada Bapak Lurah kita.
ya yang tadi disebut oleh Mbak Raisa. Nah, kemudian kalau di pemerintahan kecamatan, siapa nih yang paling utama dalam mengambil yang paling akhir dalam mengambil keputusan itu adalah Bapak Camat kita. Ya, Bapak Camat kita itu namanya siapa, ada yang tahu? Iya, betul sekali. Nah, untuk yang kelas 5 silahkan diperhatikan ya. Peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ya, dari mulai ada paling timur sendiri ada Papua ya, kemudian kita geser ke sini sedikit, nanti di sini ada Jawa Timur, kemudian ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat ya, dan paling ujung sendiri di sebelah sana ada apa? Iya, ada Aceh ya. Untuk kelas 4 di sini Bu Nisa punya ya struktur organisasi atau struktur lembaga pemerintahan desa dan kecamatan ya. Nanti setelah Bu Nisa menjelaskan silakan untuk dikerjakan ya. Untuk yang kelas 4 silakan kalian sambil membuka ya buku pelajaran tematik halaman 33. Nah, di situ ada materi tentang pemerintahan desa dan juga kecamatan. Kemudian di sini Bu Nisa jelaskan dalam bentuk bagan atau struktur organisasi ya, mulai dari desa. Di sini ada Pak Lurah ya, kemudian ada RT atau rukun tetangga, kemudian ada RW. Kalau di kecamatan ada kepala, ada Pak Camat ya, Pak Camat, kemudian ada sekretaris kecamatan atau sekcam ya, kemudian ada silakan ada yang mau ditanyakan? Cukup? Baik, terima kasih. Kalau cukup, silakan kalian lanjutkan ya dengan membuat bagan atau struktur pemerintahan yang sudah tadi Bu Nisa jelaskan ya, sesuai dengan yang ada di buku ya. Ini untuk lembar kerjanya. Nanti masing-masing anggota kelompok yang beranggotakan 4, Bu Nisa beri 1 lembar ini ya, 1 lembar kerja. Silakan. Nah, untuk yang kelas 5 ya, kalian akan mempelajari tentang konsep dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, silakan sambil dibuka bukunya halaman 47. Ya, setelah kalian tadi membaca materi, ya, silakan kalian nanti di sini membuat sebuah peta wilayah ya, peta wilayah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke ya, setiap kelompok yang terdiri dari 4 orang ya, Bu Nisa berikan ini 1 lembar kertas manila, silakan dibuat ya, silakan dikerjakan ya masing-masing ya. Kalau sudah, silakan masing-masing kelompok maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Ayo dimulai dari kelas 4 dulu ya. Beri tepuk tangan. Ada yang mau ditanyakan? Baik, dari presentasi teman-teman kalian tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita simpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak terlepas dari pemerintahan ya, baik itu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, ataupun pemerintahan kota ataupun pemerintahan desa ya. Jadi antara pemerintahan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini saling berkesinambungan dan sangat erat ya. Harus di setiap negara pasti ada pemerintahan ya. Tanpa pemerintahan negara itu tidak akan berjalan karena tidak ada yang mengatur ya, tidak ada yang memproses segala aspirasi dari masyarakatnya, seperti itu ya. Karena pembelajaran pada hari ini sudah selesai, silahkan kalian kemas-kemas dulu barang-barang kalian, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Nah, untuk tambahan pengetahuan, silahkan kalian mengerjakan ya, untuk kelas 5 silahkan dikerjakan halaman 51, dan untuk kelas 4 ya, Bu Nisa kasih PR setiap siswa membuat struktur
kelembagaan yang ada di desa ya, yang ada di desa kalian, dari Pak Lurah, Pak Lurahnya namanya siapa, kemudian sekretaris desa atau Pak Camatnya namanya, Pak Cariknya namanya siapa ya, Pak Sekdesnya namanya siapa, kemudian RT-nya siapa, RW-nya siapa, seperti itu ya. Ya, baik. Sudah dikemasnya semua barang-barangnya? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan untuk kelas 4 untuk kelas 5 kembali ke kelasnya masing-masing terlebih dahulu. Setelah itu istirahat ya. Bu Nisa tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.